Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jihad, radikalisme, dan muslim moderat. Pertama-tama, kita mengetahui dulu arti kata jihad itu apa. Kata jihad mengandung banyak pengertian, baik pengertian literal maupun konseptual. Dalam Kamus Al-Warid, karya Al-Baqi, jihad berarti perang yang di jalan akidah atau keimanan. Sedangkan menurut Glass, jihad berasal dari kata jahada yang artinya upaya sungguh-sungguh dan mempertahankan Islam dari serangan pihak lawan. Kata jihad adalah bentuk infinitif dari kata jahada yang artinya menggunakan atau mengeluarkan tenaga, daya, usaha, kekuatan untuk melawan suatu objek yang tercela. Selanjutnya, Salim memberikan pengertian jihad secara kontekstual. Jihad adalah usaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita dan upaya untuk membela agama Islam dengan harta, benda, jiwa, dan raga. Dengan demikian, jihad dalam pengertian kontekstual ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas, seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, hak, kewajiban, lapangan pekerjaan, dan lain-lain dengan segenap kemampuan yang sekaligus menyesatkan. Jihad berbeda dengan perang. Jihad di dalam Al-Quran seperti surah Al-Ankabut, Al-Hajj, dan Al-Taubah, di mana perang tersebut dikemukakan dengan sangat hati-hati. Kalaupun pada ayat yang memerintahkan untuk perang, hal tersebut dalam rangka mempertahankan diri dari gangguan dan penganiayaan dari pihak luar Islam atau musuh-musuh Islam, tidak boleh melampaui batas dan untuk menghindari fitnah. Jihad sebagai perang untuk menyiarkan Islam. Jihad yang diartikan perang sebenarnya tidak terkenal dalam ajaran Islam. Jihad dalam arti perang suci dipandang sebagai suatu pemaknaan yang dipengaruhi oleh konsep Kristen atau perang salib, di mana pandangan tersebut keliru sekaligus menyesatkan. Di mana dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah juz 2 ayat 190 yang berbunyi, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Misi diturunkannya Islam ke alam semesta ini adalah rahmatan lil alamin dan sebagai pedoman manusia dalam mengembang misi utamanya, yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dengan demikian, umat Islam dituntut untuk selalu menjaga harmoni kehidupan di tengah dua karakter yang ada dalam dirinya. Ifsad fi al-arad adalah kecenderungan untuk membuat kerusakan di muka bumi, dan safka al-dima, potensi konflik antar manusia. Wajah Islam yang toleran tampak jelas dalam peristiwa Fath Makkah, pembebasan kota Makkah yang dilakukan oleh umat Islam. Makkah perlu dibebaskan setelah sekitar 21 tahun dijadikan sebagai pusat komunitas musyrikin. Saat umat Islam mengalami kegembiraan atas keberhasilannya, ada sekelompok kecil sahabat Nabi Muhammad SAW berpawai dengan memekikkan slogan Al-Yaum Yaum Al-Malhamah, di mana hari ini adalah hari pertumpahan darah.
Slogan ini dimaksudkan sebagai upaya balas dendam terhadap kekejaman kaum musyrik Mekah terhadap umat Islam di masa silam. Gejala radikalisme ini dengan cepat diantisipasi oleh Nabi Muhammad SAW. Saya akan menjelaskan tentang radikalisme umat beragama. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tampil dengan wajah yang sangat kasih sayang, toleran, dan penuh percaya diri. Islam tidak mengajarkan kekerasan atau apalagi radikalisme. Kata radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti dasar atau sesuatu yang fundamental. Menurut istilah, radikalisme berarti pembaruan atau perubahan sosial dengan politik yang drastis atau sikap ekstrim dari kelompok tertentu agar terjadi pembaruan atau perubahan sosial politik secara drastis. Menurut Goff, radikal itu berhubungan dengan akar, asal-usul, dan fundamental. Radikalis cenderung atau kecenderungan untuk menjadi ekstrim, merubah cara pandang, kebiasaan, kondisi, atau institusi politik dan konservatif dalam agama. Radikalisme adalah kemauan atau usaha untuk mengubah apa yang ada. Dengan demikian, radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme bukan ciri agama Islam, karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara bil hikmah atau bijaksana, tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling menghormati. Selanjutnya, landasan jihad. Landasan jihad dalam Islam terdapat dalam kitab suci Al-Quran, hadis, ijtihad ulama. Salah satunya dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 29 ayat 6. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Hukum jihad adalah fardu kifayah. Artinya, jika jihad telah dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan, maka gugurlah kewajiban orang yang menunaikan dan segenap muslim lainnya. Jihad menurut status hukum ini meliputi penegakan hukum Islam, belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, dan ilmu pelengkap lainnya. Termasuk dalam hukum jihad ini adalah menghindarkan diri dari kemudaratan dan menghindarkan diri dari kekurangan makan. Perlu ditegaskan di sini bahwa jihad bukan merupakan rukun Islam. Karena rukun Islam sudah jelas meliputi 5 aspek: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Landasan jihad yang berstatus hukum fardu kifayah tertuang dalam Quran surah Al-Fatihah surah 48 ayat 17, yang artinya tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit apabila tidak ikut perang, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Macam-macam jihad dibagi menjadi 2, yaitu jihad universal dan jihad kontekstual. Jihad universal di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 16, surah 16 ayat 110, yang artinya, dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah
sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar, sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan jihad secara kontekstual menurut Rokib dan Bana ada 3 macam: berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Sementara itu, macam-macam jihad secara kontekstual di era modern menurut Sabirin teridentifikasi ada 3. Pertama, jihad memerangi musuh secara nyata, jihad melawan setan, dan jihad mengendalikan diri sendiri. Jihad dalam pengertian universal di atas juga mencakup seluruh ragam jihad yang bersifat lahir dan batin. Sebagaimana dicontohkan para perjuangan Nabi Muhammad selama di Mekah dan Madinah. Meskipun Allah memberi kesempatan kepada iblis atau setan untuk menyesatkan manusia dalam segala kemampuannya, tapi segala tipu daya setan tidak akan mampu menyesatkan manusia yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Manusia selain dibekali agama dan akal juga diberi nafsu oleh Allah. Nafsu manusia pada dasarnya meliputi nafsu baik dan nafsu buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia jika diberi kesenangan maupun cobaan sering memiliki sikap yang berbeda. Pada saat manusia senang mendapat nikmat dari Allah, mereka seharusnya bersyukur dan memperbanyak amal ibadahnya. Tetapi tidak sedikit manusia yang diberi kesenangan dan kenikmatan justru kufur kepadanya. Begitu pula pada saat memperoleh cobaan orang kepada Allah, namun tidak sedikit orang yang mendapat cobaan justru semakin menjauhkan diri kepada Allah. Sifat kufur, sombong, dan menjauhkan diri kepada Allah tersebut dikarenakan dipengaruhi oleh nafsu buruk yang ada pada dirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, manusia selain dibekali agama dan akal juga diberi nafsu. Keberagaman yang moderat akan mengurangi polarisasi antara fundamentalisme dan sekularisme dalam menyikapi modernitas atau perubahan Islam. Islam yang di tengah-tengah akan membentuk karakter Islam yang terbuka, rasional, dan demokratis. Islam hadir di muka bumi ini untuk memenuhi panggilan kemanusiaan, keadilan, kasih sayang, dan perdamaian. Tugas seluruh umat Islam adalah memberikan citra positif bagi Islam yang memang berwajah humanis, anti kekerasan, syarat cinta kasih, dan moderat. Kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan atau ekstrim. Moderat merupakan pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengambilan sikap dalam menggunakan jalan tengah. Dengan demikian, Muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang Muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah moderat. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran, karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab. Pada saat itu, penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu seperti Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Para penyebar Islam di Indonesia, Wali Songo, dan para ulama menyebarkan Islam dengan damai sehingga bisa diterima oleh penduduk Indonesia secara damai. Orang Islam di Indonesia tetap mengamalkan akidah syariah dan akhlak secara murni. Keragaman pandangan yang terjadi di kalangan umat Islam Indonesia hanya berada pada tataran furia. Partai politik di Indonesia yang berwawasan keislaman seperti PKB, PAN, PPP, PKS, dan lain-lain tidak memperjuangkan atau berusaha mendirikan negara Islam di Indonesia, tetapi mereka berjuang dan berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pro-rakyat, serta berjihad bagi berlakunya syarat Islam di lingkungan umat di Indonesia.
Samping itu, radikalisme melahirkan beragam penderitaan dan nestapa. Tidak sedikit wanita yang kehilangan suami, anak yang kehilangan orang tua, dan serta ribuan orang yang kehilangan tempat tinggalnya. Dari sisi psikis, radikalisme agama menimbulkan keresahan dan ketakutan kepada masyarakat dan kurang adanya sikap percaya antara rakyat dan penguasa. Secara internasional, aksi-aksi radikalisme tersebut mengakibatkan turunnya citra bangsa, negara, bahkan agama yang dipeluk oleh bangsa tersebut. Penyebabnya tidak lain karena banyak orang yang menyamaratakan antara agama dan praktik-praktik yang dilakukan oleh umat beragama tersebut. Radikalisme yang terjadi di Timur Tengah dan Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina mengakibatkan daerah-daerah yang menjadi objek wisata bagi turis asing maupun domestik, termasuk di dalamnya tempat-tempat bisnis dan lembaga-lembaga pendidikan, yang mendatangkan devisa bagi negara, akhirnya kehilangan pemasukan strategis sebab turis mancanegara tidak mau datang ke wilayah-wilayah yang tidak aman dan nyaman itu. Kondisi ini diperburuk dengan adanya travel warning dari negara-negara tertentu agar tidak mendatangi daerah atau negara yang rawan dari gangguan teror atau ancaman dari radikalisme. Menurut Tahir, kini radikalisme terutama yang bermotifkan agama menjadi perhatian kaum agamawan dan para pemerhati sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan pertahanan baik di dalam maupun luar negeri. Dengan merebaknya aksi kekerasan di luar negeri, di tragedi WTC, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam turut merasakan efek buruk itu. Padahal aktor intelektual di balik teror tersebut berasal dari luar negeri dan bukan umat manusia. Dan bukan umat Islam Indonesia, dan dilakukan oleh sekelompok kecil dari umat Islam di Indonesia. Upaya menanggulangi radikalisme umat beragama yaitu dengan perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif dengan mengkondisi sisi positifnya dan mengeliminir sisi negatifnya. Menanamkan kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Muslim moderat. Kini sudah saatnya umat Islam menumbuhkan karakter keberagaman yang moderat dan memahami dinamika kehidupan secara lebih terbuka dalam konteks pluralitas kehidupan dari pihak lain yang berada di luar kelompoknya. Bentuk dan dampak radikalisme umat beragama. Pertama, bentuk radikalisme umat beragama ada beberapa jenis, yaitu aksi teror, bom bunuh diri, saling menyerang, aksi kekerasan, intimidasi, perlawanan terhadap pemerintahannya, dan lain-lain. Aksi radikalisme umat beragama yang terjadi belum lama ini adalah: pertama, timbulnya aksi kekerasan seperti terjadinya Black Tuesday World Trade Center atau WTC pada 11 September 2001 di Amerika Serikat. Kedua, tragedi bom di Legian Bali dan pengeboman hotel JW Marriott di Jakarta yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang sebagai akibat dari aksi terorisme tersebut. Ketiga, aksi teror di Thailand Selatan, khususnya di Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala, dan Songkhla,
Teror tersebut secara misterius berkecamuk di daerah tersebut yang mayoritas penduduknya Muslim dan Buddha. Latar belakang aksi terorisme tersebut dilatar belakangi oleh kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Keempat, perlawanan yang terjadi di Filipina Selatan karena tekanan rezim politik yang berkuasa di Filipina terhadap kelompok minoritas Muslim sehingga mereka tidak mendapat hak kebebasan beragama dan berpendapat. Karenanya mereka melakukan perlawanan secara radikal. Dampak radikalisme umat beragama. Secara umum, radikalisme umat beragama mengakibatkan teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal dan vertikal, apalagi jika yang terlibat berasal kelompok agama yang berbeda. Sudah banyak darah yang mengalir akibat aksi radikalisme tersebut, begitu juga korban harta benda, bahkan nyawa. Di samping itu,